Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita belajar memahami, membaca kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah yang dikarang oleh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, mana beliau belajar dengan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Madinah. Kitab At-Taharah yang pertama di sini ada pembahasan bab taharah. Dikatakan ta'rifut taharah lughatan an-nazafatu wal khulusu min al-adnasil hissiyah. Taharah, pengertian taharah secara bahasa artinya an-nazafah, bersih, wal khulus, terlepas, terbebas dari kotoran-kotoran yang zahir. Contohnya kat-taharati anil hadath wal khabas, seperti bersuci dari hadas dan juga kotoran. Wal ma'nawiyah, begitu juga taharah itu artinya bersih dari kotoran-kotoran maknawi, seperti kataharati anil amradil qalbiyah, seperti bersuci dari penyakit-penyakit hati. Itu juga bisa dikatakan taharah secara bahasa, yang terbersih dari kotoran maknawiyah. Contohnya kal ujub wal kibir wal hasad wal riya, seperti penyakit hati ujub, kemudian sombong, hasad, kemudian juga riya. Kemudian secara syara, arti taharah itu wa syar'an rafu hadatsin au izalatu najisin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Wa hadza ta'riful Imam An-Nawawi. Syarhut ta'rif, secara syara, arti taharah itu mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Hadas artinya keadaan seseorang yang dimana dia tidak diperbolehkan untuk sholat dan yang seumpama dengan itu, kecuali setelah dia bersuci, berwudu. Nah itu. Kalau najis artinya kotoran, kullu mustaqdzar, setiap kotoran yang mencegah kesahan sholat. Nah itu najis. Nanti akan kita bahas di bab najis. Nah, secara syara arti taharah itu mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Itu taharah, bersuci. Atau yang semakna dengan mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Apa maksudnya yang semakna? Nanti kita lihat penjelasannya di bawah. Atau juga taharah itu artinya yang sebentuk dengan mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Dan inilah pengertian dari Imam An-Nawawi. Kemudian dijelaskan di sini dari kata-kata tadi, rafu hadath, seperti wudu wal ghusl. Kal wudu wal ghusl. Nah, itu mengangkat hadas. Izalatu najis contohnya apa? Kal istinja bil ma' wa ghusl sawb al mutanajjis. Seperti beristinja dengan air, itu menghilangkan najis, atau membasuh pakaian kita yang terkena najis. Itu menghilangkan najis. Seperti kita buang air kan menghilangkan najis. Nah, itu artinya taharah. Kemudian yang ketiga, ma fi makna raf'il hadath, yang semakna dengan mengangkat hadas. Artinya yang semakna sebenarnya aslinya dia enggak mengangkat hadas. Seperti tayamum. Wa wudu'i sahibid darurah kasadisil baul fa innal hadath la yartafi'u fihima. Nah ini seperti tayamum. Tayamum itu yu'pa an nafsih wa la yu'pa an ghairi. Dia dimaafkan untuk dirinya tapi tidak dimaafkan untuk orang lain. Artinya orang yang tayamum nggak bisa jadi imam dengan orang yang tidak tayamum. Nah itu. Nah tayamum ini
semakna dengan mengangkat hadas. Tapi sebenarnya dia tidak mengangkat hadas karena masih ada. Nah itu. Karena ini darurat orang tayamum kan. Ketika darurat. Begitu juga wuduknya orang yang sahibid darurah. Kasalisil baul. Orang yang kencingnya itu merembes. Selalu keluar. Nah itu kan dia dimaafkan mereka yang seperti ini. Artinya yang semakna dengan mengangkat hadas, padahal itu sebenarnya tidak mengangkat hadas. Yang keempat, ma fi makna izalatin najasat, kal istinja bil hajar fa inna atharan najasat baqin. Kemudian yang keempat, yang semakna dengan menghilangkan najis. Sebenarnya dia tidak menghilangkan najis. Seperti apa contohnya? Istinja dengan batu. Nah, istinja dengan batu juga artinya toharoh. Toharoh menghilangkan yang semakna dengan menghilangkan najis. Padahal bekasnya najis itu masih. Nah, itu artinya semakna dengan menghilangkan najis. Kemudian yang kelima, ma'ala surati rab'il hadas. Yang sebentuk dengan mengangkat hadas. Bentuknya sama dengan mengangkat hadas. Contohnya, kal agsalil masnunah wal wudu'il mujaddad. والغسلة الثانية والثالثة في غسل اليد وغيرها فإنهما لم يرفعا الحدث وصورتها كالغسلة الأولى. Contohnya seperti basuhan-basuhan sunnah ketika mandi. Ketika mandi wajib, basuhan pertama itu basuhan yang wajib. Yang airnya itu mustakmal, yang jatuh di basuhan pertama. Sedangkan basuhan kedua itu sunnah. Nah itu kan juga namanya toharoh yang basuhan keduanya. Basuhan pertamanya juga toharoh, basuhan keduanya juga toharoh. Toharoh yang sebentuk dengan mengangkat hadas. Karena sama saja bentuknya, sama-sama mandi. Basuhan pertama, basuhan kedua sama bentuknya. Nah itu. Wal wudu al mujaddad, wudu orang yang memperbarui wudu. Itu kan tidak mengangkat hadas. Cuma sebentuk. Surahnya itu Rob'il hadas. Sama bentuknya. Sama orang yang mengangkat hadas. Orang yang wudu. Nah itu juga namanya bersuci. Toharoh juga namanya yang seperti itu. Yang sebentuk dengan mengangkat hadas. Atau basuhan kedua dan ketiga ketika membasuh tangan. Atau selain tangan ketika dia berwudu. Nah basuhan pertama yang wajib. Basuhan kedua dan ketiga itu sunnah. Dan itu bentuknya sama dengan basuhan pertama. Tidak ada bedanya, kita bisa bedakan. Ya kan? Nah itu artinya sebentuk dengan mengangkat hadas. Fa'innahuma lam yarfa'a al-hadas. Nah ini. Itu tidak mengangkat hadas. Cuma bentuknya sama. Nah bentuknya seperti basuhan pertama. Nah itu. Kemudian yang keenam, ma'ala surati izalatin najasat. Kal ghuslatit tsaniyah wa tsalitsah fi izalatin najasat, fa innahuma lam yuzila an-najasat. Wa suratuhuma kal ghuslatil ula. Kemudian juga arti toharah itu yang sebentuk dengan menghilangkan najis, sama sebentuk dengan menghilangkan najis. Seperti basuhan kedua dan ketiga saat menghilangkan najis. Kan yang itu kan basuhan pertama. Sama kayak tadi itu. Sudah hilang ini di basuhan pertama najisnya. Nah, kemudian untuk meyakinkan dengan basuhan kedua dan basuhan ketiga. Nah, itu namanya juga bersuci toharoh. Yang sebentuk dengan menghilangkan najis. Yang menghilangkan najis walaupun yang basuhan pertama. Fa'innahuma lam tuzila an-najasat. Basuhan kedua ketiga itu tidak menghilangkan najis karena sudah tadi dihilangkan najis dengan basuhan pertama. Wa suratuhuma kal ghuslatil ula, bentuknya sama dengan basuhan pertama. Kemudian maqasidut taharah. Ashkaluha arba'atun. Tujuan taharah ada 4. Al-wudu wal ghuslu wat tayammum wa izalatun najasat. Wudu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis. Wasailut taharah al-asya'u allati yutatahharu biha arba'atun.
Wasail, perantara bersuci. Artinya alat untuk bersuci. Yang pertama ada air. Idza kana tahuran mutlaqan. Kalau airnya itu air yang suci, mensucikan, atau yang dikenal dengan air mutlak. Ini pembahasannya akan kita bahas di selanjutnya. Yang kedua at-turab, tanah. Idza kana tahiran tahuran khalisan lahu gubarun. Tanah yang ada debunya, lahu gubarun, dan dia suci dan mensucikan, tidak tercampur dengan sesuatu seperti tepung dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ad-dabig, disamak. Idza kana hirrifan yanzi'ul fudalat 'anil jaddi. Kemudian yang ketiga disamak. Kalau dia itu kesat dan bisa menghilangkan lendir-lendir yang ada, sisa-sisa yang ada di kulit binatang itu. Ada namanya disamak kan? Nanti itu kita bahas juga. Disamak kulit binatang. Kemudian hajarul istinja, batu. Idza kana qali'an jamidan tahiran ghairu muhtaram. Kemudian juga alat untuk bersuci, batu untuk beristinja. Dan bersuci pakai batu ini boleh walaupun ada air, beda dengan tayamum. Kalau tayamum baru boleh kalau enggak ada air atau dia terhalang menggunakan air. Nah itu kalau tayamum. Tapi kalau batu, atau sekarang mungkin enggak pakai batu, tapi pakai tisu. Apakah boleh pakai tisu? Boleh, karena tisu terpenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya di sini qali' dia, menyerap dia, jamid benda padat, kemudian dia suci dan tidak terhormat. Si tisu sah dipakai untuk istinja. Begitu. Kalau batu tidak ada mungkin sekarang orang pakai batu. Kemudian wasail itnani al-ijtihad wal amani. Kemudian perantara dari perantara, wadah, hal-hal yang dilakukan sebelum bersuci, yaitu dua, ijtihad dan wadah. Qala ba'duhum fi dzalik wasailut taharah at-turbu kama bidabghin wa hajrus istinja wa ma wasail al-awani wal ijtihadu fazaman tsani. Baik, nanti kita lanjutkan di bab air ya. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa sampai selesai kalau bisa nanti. Allah Subhanahu wa taala a'lam.